Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? It's nice to see you and welcome again to my English lesson. Here we are going to talk about a conditional sentence. Especially we are discussing about zero conditional sentence and first conditional sentence. Jadi kita akan membahas tentang kalimat pengandian khususnya yang kalimat pengandian 0 dan kalimat pengandian tipe 1. Oke, what is it about? Tentang apa ini? Let's join my instruction. Oke. First, let me know you what is the definition of conditional sentence ya. Jadi apa sih conditional sentence? Kalimat pengandian itu. Conditional sentence is an English sentence form that is used to express a position, desire, or possibility ya. Jadi kalimat pengandian itu adalah bentuk kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan pengandaian, kemudian keinginan ataupun kemungkinan ya. Jadi kalau kita ingin mengandai, berandai-andai atau kemungkinan sesuatu akan terjadi, itu kita bisa menyampaikannya dalam bentuk conditional sentence. Oke ya. And then conditional sentence consists of two clauses. Jadi kalimat pengandaian itu terdiri dari dua clause ya, dua kalimat. What we call a dependent clause and independent clause ya. Jadi ada dua clause yang namanya clause dependent dan clause independent ya. Clause yang tergantung dan clause yang bebas ya. What is a dependent clause? Dependent clause is a clause that cannot stand alone. Ya. Jadi kalimat dependent atau kalimat tergantung itu adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi harus memerlukan kalimat berikutnya atau kalimat yang lainnya. Oke. And independent clause is a clause that can stand alone as a complete sentence ya. Jadi kalau independent clause bebas itu adalah clause yang bisa berdiri sendiri sebagai suatu kalimat yang lengkap. Oke ya, make sense? Sekali lagi harus ada dependent clause dan independent clause itu di dalam conditional sentence ya. And then what is the formula of conditional sentence? Lalu rumus conditional sentence-nya itu seperti apa? With if clause, karena biasanya clause-nya itu menggunakan if ya. Jadi mostly using what is conjunction of if ya. Jadi sering menggunakan kata hubung if, maka sering dinamai if clause ya. Jadi ada dua clause di situ, if clause dan main clause. If clause lalu diikuti oleh main clause seperti itu. If clause belong to a dependent clause. If clause-nya itu adalah clause yang tergantung, sedangkan main clause kalimat utamanya, main clause-nya itu adalah independent clause. Artinya clause yang bisa berdiri sendiri atau bebas, clause bebas. Oke ya. And then there are some types of conditional sentence such as zero, first, second, and third conditional sentence and mixed conditional sentence ya. Tapi dalam hal ini kita akan membahas tentang zero and first conditional sentence terlebih dahulu ya. Kemudian next time kita lanjutkan dengan kalimat pengandaian yang lainnya. Oke. So once again, this is the definition of conditional sentence. Ini adalah penjelasan mengenai kalimat pengandaian. Oke. Go on to the next slide ya. Okay, now let's talk about type 0, or you can say zero conditional sentence ya. Conditional sentence type 0. What is it? Apa sih ini? Apa sih penjelasan dari zero conditional sentence? A zero conditional sentence expresses a general truth or scientific fact. Jadi kalimat pengandaian kosong atau nol itu mengungkapkan suatu kebenaran umum, general truth, atau scientific fact, fakta ilmiah ya. Jadi kebenaran yang dianggap umum
yang dianggap benar secara umum, itu kita bisa menggunakan kalimat conditional sentence ya. And what is scientific fact? Scientific fact is a situation where one thing always causes another ya. Jadi scientific fact itu adalah situasi di mana suatu hal itu selalu menyebabkan hal yang lain ya. Jadi di sini terjadi hal sebab akibat itu zero conditional sentence ya. Jadi misalkan ada situasi seperti ini, ada kondisi seperti ini, kemudian menyebabkan situasi demikian. Itu adalah scientific fact ya. And then with a zero conditional sentence, the simple present tense is used in both clauses. Dalam hal kalimat pengandian kosong atau nol, itu dua-duanya, maksud saya dua clause, baik itu if clause maupun main clause, itu selalu bentuknya simple present tense ya. Simple present tense, masih ingat? Itu adalah kata kerja bentuk pertama ya. Atau kalau pakai to be ya, pakai is, ma ya. Itu simple present tense. Nah, itu zero conditional sentence itu selalu menggunakan simple present tense semuanya. Baik itu if clause-nya maupun main clause-nya. Oke ya. And then it is the example. I make a kind of column here. The first part is if clause, and then the second column is main clause. Ya, jadi if clause seperti saya bilang tadi adalah conditionnya, keadaannya, persyaratannya. Ini kalau ini terjadi, persyaratan ini dipenuhi, maka akan mengakibatkan result dari main clause seperti yang akan kita contohkan. Oke ya. For example, the first sentence. If you touch fire, you can see touch here is simple present tense ya. Simple present tense ini touch ya. Tidak touching, tidak touch pakai id ya. Jika Anda itu menyentuh api, and then what happened resultnya? Sebagai main clause-nya, you get burned. Nah, ini kan sudah betul, ini general truth ya. Anda akan terbakar, Anda terbakar. Jika Anda menyentuh api, Anda terbakar atau Anda gosong ya. Kalau nggak percaya bahwa ini adalah kebenaran umum ya, Anda bisa mencobanya ya, coba sentuh api, kira-kira panas nggak ya? Bahkan sampai bisa terbakar. Oke ya. It is the first example. You can see once again using a simple present tense touch here kata kerjanya, and then main clause-nya juga menggunakan kata kerja simple present get. Oke. Tidak got, tidak gotten, oke, tidak getting ya. Jadi simple present tense. Make sense ya? Second example. If water freezes ya. Ini juga simple present tense, freeze, membeku ya. Jika air membeku gitu. Freezes pakai es, kenapa? Why? Because the subject is the unity ya. Singular, noun ya. Ini adalah kata benda tunggal, satu kesatuan, maka kita tambahi s di belakang kata kerja freeze ini. Oke ya. Simple present tense ini. Kemudian apa yang terjadi kalau water freezes, membeku? Jika air membeku, resultnya apa? Iya, it becomes ice ya. It becomes ice. Akan jadi es ya. Ini kan fakta ya, scientific fact nih. Kalau nggak percaya coba aja air dimasukkan ke freezer ya. Pasti nanti akan berubah jadi es ya. Inilah yang kita katakan scientific fact atau general truth itu tadi ya. Oke. Anda lihat sekali lagi, freezes itu simple present tense, becomes itu juga simple present tense ya. And then the third example, if you are 17 years old or older, ya, jika Anda itu berumur 17 tahun atau lebih, ya, 70 years old or older, 17 tahun atau lebih, and then apa yang terjadi? Oh, you are allowed to have driving license, ya. Anda diizinkan untuk mempunyai SIM, ya. You are allowed to have a driving license. Ini merupakan general truth ya. Jadi kalau usianya sudah 17 itu boleh memiliki SIM kan ya. Nah, ini adalah general truth ya, kebenaran umum. Maka disampaikan bentuk pengandian ini dalam bentuk zero conditional sentence. Artinya pakai present, simple present tense.
kalimat if clause-nya Anda lihat ya, pakai to be are karena tidak ada kata kerjanya ya. There is no verb, so you must use to be are here. Kenapa are? Iya, karena subjeknya you gitu. And then main clause-nya sebagai result-nya pakai you are allowed. Are juga pakai to be are. Oke ya. Anda diizinkan untuk pasif ini. Jadi pakai a juga sama karena subjeknya you. Oke. Nah, ini simple present tense, ini juga simple present tense. Ketiganya ini merupakan contoh zero conditional sentence ya. Ini adalah kalimat pengandian. If clause-nya itu dependent clause ya, seperti tadi penjelasan di awal, sedangkan main clause-nya ini adalah independent clause. Independent, bebas, artinya bisa berdiri sendiri. Anda bisa mengatakan you get burned, itu sudah bisa dipahami oleh orang banyak siapapun ya. You get burned, Anda terbakar. It become as, menjadi as ya. You are allowed to have driving license. Anda diizinkan untuk mempunyai SIM. Itu sudah satu kalimat lengkap ya. Jadi tidak perlu kalimat yang lainnya, sudah bisa berdiri sendiri, kan stand alone. Nah, ini namanya independent clause. Tapi kalau yang ini, yang if clause ini adalah dependent clause, kalimat tergantung, artinya tidak bisa berdiri sendiri. Coba aja misalkan if you touch fire, jika Anda menyentuh api, masa berhenti seperti itu kan nggak bisa ya. Jadi harus dijelaskan dengan kalimat lain. Itulah perlu main clause-nya. Oke. Demikian pula yang if water freezes, jika air membeku, begitu kan nggak bisa kita. Semua orang kan menunggu. Apa lalu kalimatnya berikutnya apa? Seperti itu. Inilah namanya kalimat yang tergantung. Sehingga perlu main clause-nya untuk memperjelas setelah if-nya ini terpenuhi, apa yang terjadi seperti ini. Oke ya, demikian pula kalimat yang ketiga. Make sense everybody? Paham ya? You can also, place the main clause at the beginning of your sentence ya. Anda bisa menempatkan main clause-nya di awal kalimat terlebih dahulu, baru kemudian if clause-nya ya. Seperti ini ya. Misalkan main clause-nya di depan, result-nya kemudian langsung diikuti oleh if clause ya. Clause yang awalnya if. Misalkan water boil ya. Air mendidih. Ini akibat air mendidih itu kenapa? Jika apa? Ya, if you heat it to 100 degrees. Jadi air mendidih jika Anda itu memanasinya sampai 100 derajat. Jelas, that is what we call scientific fact. Ini adalah fakta ilmiah. Ya, tidak percaya boleh dicoba. Pasti mendidih ya air dengan panas sekian derajat nih. Make sense ya? Pakai simple present boils pakai s karena ini singular noun ya, satu kesatuan kata benda. Kemudian heat ini juga kata simple present, kata kerja simple present. Oke ya. Nah, dua-duanya tetap simple present. You can see the difference if you put main clause ya at the beginning of your sentence, there is no comma ya. Kalau Anda tempatkan main clause-nya dulu di awal kalimat ini, maka tidak usah memakai koma seperti if clause yang di depan ini ya. Jadi water boils langsung diikuti if ya. Water boils if you heat it to 100 degrees. Tapi kalau yang if clause-nya di depan harus koma dulu. Anda lihat kalimat 1, 2, dan 3 semuanya pakai koma ya. If you touch fire, you get burned ya. If water freezes, it becomes ice. If you are 70 years old or older, you are allowed to have a driving license ya, seperti ini. Jadi kelihatan berbeda. Sekali lagi, kalau main clause-nya di depan, don't use comma on your main clause ya. Tidak usah pakai koma di main clause Anda ini. Oke. Second example. Flowers die. Flowers die. Bunga-bunga mati ya. Bunga-bunga mati ini sebagai result main clause, bisa berdiri sendiri ya. It is independent clause. Apa conditionnya kalau flowers die? Oh, if you don't water it ya. Jika Anda tidak menyiraminya ya. Flowers die, simple present, tidak usah pakai s karena flowersnya itu plural noun, kata benda jamak ya. Itu
pakai flowers die saja, tidak dies ya. Kemudian if clause-nya if you don't water it. Ini bentuknya simple present negatif tapi ya, kalimatnya negatif. Tidak artinya tidak. If you do not water, kalau itu tidak disingkat seperti ini, you don't abbreviate ya. If you don't water it, jika Anda tidak menyiraminya, itu flowers die gitu ya. Nah, there is no comma, tidak ada comma. Sekali lagi, die simple present, do not water atau don't water itu adalah simple present dalam bentuk negatif. Make sense ya? Ini contoh kedua. Ini juga merupakan general truth, kebenaran umum ya. Coba aja bunga Anda yang di pot di rumah itu nggak usah diserami ya. Pasti akan mati nantinya. Oke ya. The third example, contoh ketiga. Everybody eats. Everybody eats. Setiap orang makan ya, setiap orang makan. Jika apa? Oh iya, if they feel hungry. Ini general truth juga ya, kebenaran umum ya. Jadi kalau orang itu merasa lapar pasti makan ya, gitu. Maka ini disampaikan dalam bentuk zero conditional sentence seperti ini. Eats simple present pakai s karena everybody subjeknya. Kemudian feel ini adalah simple present juga ya. Tidak usah pakai S karena subjeknya they ya. Nah, bentuk ketiganya ini adalah zero conditional sentence menggunakan simple present tense ya. Simple present tense atas juga, ini juga simple present tense. Oke ya. Kalau if clause-nya di depan pakai koma. Kalau main clause-nya yang di depan tidak usah pakai koma. Seperti ini. Okay, makes sense everybody? I think it's clear. But if you have a question, you can deliver in our WhatsApp group. Okay, go on to the next slide. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Now we come to conditional sentence type 1. Ya, kita masuk ke conditional sentence, kalimat pengandian tipe 1. Or you can say first conditional sentence. Ya, kalimat pengandian pertama ya. What is the definition? Apa sih penjelasannya, pengertiannya? First conditional sentence is used to state the possible event or condition or the future event or condition ya. Jadi kalimat pengandian tipe 1, tipe pertama itu digunakan untuk menyebutkan suatu peristiwa yang mungkin terjadi ya. Yang mungkin terjadi atau keadaan yang bisa terjadi, mungkin kemungkinan terjadi atau kemungkinan terjadinya itu pada waktu yang mendatang ya, nanti akan terjadi ya. Jadi kondisi atau peristiwa yang akan datang terjadi itu first conditional sentence. Pengandian tipe 1 sekali lagi intinya adalah mengandikan sesuatu peristiwa atau keadaan yang mungkin terjadi atau akan terjadi di waktu mendatang. Itu first conditional sentence. And the if clause is in simple present tense and the main clause is in simple future ya. Jadi kalimat if clause-nya, kalimat yang awalannya if ya, itu dalam bentuk simple present tense ya, seperti di zero tadi simple present tense. Tetapi main clause-nya ya, kalimat utamanya, result-nya ya, atau independent clause-nya itu dalam bentuk simple future, dalam bentuk simple future. Ya, simple future seperti apa? Ya, yang pakai will atau shall, kemudian kata kerja bentuk pertama itu ya. Pernah ya? Masih ingat ya? Kalau tidak dibuka lagi simple future itu. Oke ya. Sekali lagi, bentuk dari first conditional sentence itu if clause-nya dalam bentuk simple present tense, sedangkan main clause-nya itu dalam bentuk simple future tense. Oke. Have a look at the column here. Lihat kolom berikut. If clause saya taruh di depan seperti tadi contoh biar sama, sedangkan berikutnya diikuti main clause. The first example. If my mobile phone is full of memory, ya, jika HP saya itu memorinya penuh, ya, memorinya penuh, pakai is saya. Karena apa? Simple present tense, harus simple present tense ya. Saya tidak menggunakan kata kerja, maka saya pakai to be seperti ini. Pakai is. Kenapa is? Yes, because
the subject is singular noun. Karena subjeknya itu kata benda tunggal ya, mobile phone ya, cuma satu ya. Maka pakai is. Nah, if clause-nya seperti ini, lalu main clause-nya apa? What is the result? I will remove some application then ya. Saya akan menghapus atau menghilangkan beberapa aplikasi ya. Itu adalah solusi untuk mengurangi ya, biar memori itu tidak penuh ya. Jadi if my mobile phone is full of memory, maka I will remove some application then. Nah, ini kalimat lengkapnya dari first conditional sentence. You can see simple present pakai is, sedangkan main clause-nya pakai will, kemudian kata kerja bentuk pertama, remove ya. Tidak remove, removes gitu ya, tapi I will remove saja. Ini namanya simple future tense, itu predikatnya seperti ini, will atau shall, kemudian kata kerja bentuk pertama. I itu biasanya diikuti shall itu kalau resmi, tapi sekarang all using will ya, semuanya menggunakan will, itu lebih enak, lebih gampang mengingatnya malah ya. Jadi tidak pandang bulu subjeknya apapun, pakai will untuk future itu sudah betul ya. Jadi kita cari yang mudah aja, pakai will semuanya lebih enak. Make sense ya? Okay, it is the first example. Once again, you can see it is simple present tense, it is simple future tense ya. Okay, second example. If the rainy season comes ya, if the rainy season comes pakai simple present ya, simple present pakai s karena subjeknya sama seperti di atas tadi, itu adalah singular noun ya, rainy season ya, comes. Apabila musim hujan tiba, ngapain? Atau jika musim hujan tiba, oh yes, farmers will start growing paddies ya. Para petani itu akan mulai menanam padi ya. Ini adalah first conditional sentence maksud saya ya. Jadi Anda bisa lihat simple present untuk if clause-nya, oke. Kemudian main clause-nya pakai simple future ya, will start ya. Flowers will start. Itu will start adalah simple future. Nah, bentuk ini termasuk first conditional sentence. Make sense ya? Oke. The third example. If the students are brave to speak English, ya, jika para siswa itu berani berbicara bahasa Inggris, ya, apa yang terjadi? What is the result? Oh yes, I will be proud of them, of course ya. Saya akan bangga kepada mereka itu semua ya. Jadi ini bentuk if clause-nya adalah simple present pakai a ya, tidak ada kata kerja sekali lagi karena brief kata sifat. Kemudian main clause-nya itu dalam bentuk future, simple future, will be. Tidak ada kata kerjanya berarti pakai be di situ. Karena proud itu masuk kata sifat ya. Will be proud of them ya. Will be. Seperti ini itu contoh first conditional sentence. Kemudian sekali lagi Anda bisa lihat if clause-nya di depan pasti pakai koma di sini penulisannya. Oke ya, don't forget to give this comma ya. Jangan lupa memberi koma ini. Oke ya, ini if clause di depan. Nah, you can also write main clause at the beginning of your sentence and then followed by if clause ya. Jadi boleh dibalik main clause-nya di depan seperti ini, baru diikuti if clause-nya ya. Seperti apa contohnya? For example, I'll execute the program ya. Saya akan melaksanakan program ini, program itu boleh ya. Saya akan melaksanakan program pakai future. Anda lihat main clause-nya pakai future. Saya singkat, I abbreviate into I'll. I will, I shall, I will execute ya. Kemudian if clause-nya yes, if the headmaster agrees with it and sign its proposal ya. Jadi saya akan melaksanakan program itu jika kepala sekolah itu menyetujuinya dan menandatangani proposalnya. Seperti ini. Oke ya. It is once again I will execute
Will execute itu future dulu, kemudian simple presentnya agrees di dalam if clause-nya itu agrees dan sign. Ya, ada dua kata kerja di situ. Agrees dan sign. Jadi if clause-nya pakai simple present. Kalau yang if clause-nya di depan tadi ya present dulu, simple present dulu, baru main clause-nya bentuknya simple future. Jadi mengikuti main clause-nya di depan berarti ya simple future dulu, baru kemudian simple present untuk if clause-nya. Make sense ya? Oke. Second example, contoh kedua. Online learning or long distance learning will make students bored. Ya. Jadi belajar online, ya, belajar daring atau belajar jarak jauh itu akan membuat siswa bosen, ya, akan membuat siswa bosen. Apa persyaratannya, kondisinya? If the teacher always give assignment in every meeting, ya, without enough explanation, ya. Jadi jika guru itu selalu memberi tugas di setiap pertemuan tanpa penjelasan yang cukup, ya. Jadi seperti ini kondisinya, ini kenyataan ya. Jadi saya tuliskan sebagai contoh. Itu maka siswa akan bosan seperti itu. Nah, ini adalah bentuk first conditional sentence. Anda bisa lihat subjeknya online learning or long distance learning, agak panjang subjeknya. Kemudian bentuk simple future-nya will make nih, will make ya, akan membuat, membikin student bored ya. Kemudian main clause-nya, if clause-nya maaf, itu dalam bentuk simple present ya, give ya. Teachers always give. Give itu adalah predikat kata kerja simple present itu ya. Give tidak usah pakai s karena teachers itu sudah lebih dari satu ya. Kata bendanya lebih dari satu. Nah, give assignment. Sekali lagi, online learning or long distance learning will make student bored ya. Belajar daring atau belajar jarak jauh itu akan membuat siswa bosan, akan membuat siswa bosan, menyebabkan siswa bosan boleh jika para guru itu selalu memberi tugas di setiap pertemuan tanpa penjelasan yang cukup. Ini oke, sehingga sok nggak mudeng ya itu. Oke. The third example, in-home learning program will not be successful ya. Jadi program belajar di rumah itu tidak akan berhasil ya. Apa persyaratannya? If parents do not support it. Jika orang tua tidak mendukungnya. Betul ya? Jadi ini kita lihat will not itu simple future-nya dalam bentuk negatif, will not Anda bisa menyingkatnya, you can abbreviate into won't ya. Won't be successful ya. Ini saya tidak singkat jadi will not ya. Kemudian di dalam if clause-nya juga menggunakan do not pakai present ya, simple present. Jadi ini simple future negatif, ini simple present negatif ya. Do not support atau don't support it. Oke, sekali lagi, in-home learning program will not be successful. Program belajar di rumah itu tidak akan berhasil if parents do not support it. Jika orang tua tidak mendukungnya. Oke, this is the example. So once again, you can see and prove the difference between if clause in the beginning and main clause in the beginning. Ya, Anda bisa bedakan manakala if clause-nya itu di depan dan manakala main clause-nya itu di depan ya. Anda bisa lihat. Tetapi sekali lagi not change the tense, tidak merubah tenses-nya. Artinya tense-nya selalu mengikuti. Kalau di depan ya tetap pakai simple present tense if clause-nya, kalau di belakang ya if clause-nya tetap pakai simple present tense. Kalau main clause-nya di belakang ya pakai simple future tense, kalau di depan ya tetap pakai simple future tense. Make sense ya? Jadi tidak ada perubahan tenses meskipun posisinya if clause dan main clause itu berpindah. Oke. That is, I think it's enough, and I'm sure that you still have a question. Please deliver to my WhatsApp group, yeah. And also you can write in our Schoology, ya. Bisa ditulis juga di Schoology kita. Oke.
Saya kira demikian penjelasan kami tentang first conditional sentence, and see you in the next meeting with second conditional sentence and the third conditional sentence. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.